Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kita akan ulas kembali partai-partai dari video online Olimpiade, di mana sudah memainkan babak quarter final tadi malam. Di babak quarter final ini kawan, ada 8 tim yang berlaga. Dan berikut ini kawan hasil-hasil game-game semua partai tadi malam. Ukraina dikalahkan oleh India lewat babak tiebreaks. Sedangkan Kazakhstan dikalahkan oleh Amerika Serikat juga lewat tiebreaks. Polandia dikalahkan Cina dengan skor 2-0 kawan. Begitu juga dengan Hungaria dikalahkan oleh Rusia dengan skor 2-0. Nantinya India akan bertemu dengan Amerika Serikat di babak semifinal dan Cina akan bertemu dengan Rusia. Dan game yang akan kita ulas ini adalah satu partai dari tim Rusia kawan, yang dimainkan oleh Danil Dubov saat bertemu dengan wakil Hungaria Viktor Erdos tadi malam. Langsung kita ke atas papan. Tak perlu saya bandingkan profil kedua pemain kawan, soal elo rating bisa kalian lihat di data sebelah kiri papan yang nampak di layar. Di sini Danil Dubov pegang putih bermain dengan kuda F3 rete opening, kuda hitam F6, pion C4 bertransposisi ke bentuk English opening, pion G6, kuda putih C3, pion D5 langsung menantang pion pusat. Tantangan diterima, pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh kuda hitam. Sekarang pion E4 mengancam kuda. Di sini Erdos menukarkan kudanya, pukul kuda C3, dipukul balik menggunakan pion B. Ini bermaksud kawan agar nanti putih mempunyai pion pusat yang cukup solid untuk mengontrol petak-petak atau area pertahanan hitam di petak pusat. Dan Viktor Erdos melanjutkan pengembangan gajah G7, persiapan rokade pendek, dibalas dengan beteng bergeser ke B1 untuk menghindari diagonal petak gelap yang sudah diincar oleh gajah hitam ini kawan. Mungkin di langkah berikutnya persiapan memainkan pion C5, diikuti langkah kuda C6 dan mengembangkan gajah ke petak G4 mungkin akan dilakukan oleh hitam. Tapi mungkin terlebih dahulu hitam akan melakukan rokade pendek. Inilah yang dilakukan oleh Viktor Erdos di langkah ke-7-nya ini. Terakhir kali kawan game seperti ini dimainkan tahun 2004, di mana putih melanjutkan dengan langkah gajah ke petak C4 untuk melanjutkan pengembangan juga persiapan rokade pendek. Dengan variasi gajah C4 ini permainan berakhir miss. Tapi di game ini Danil Dubov memilih variasi yang lain, bermain dengan langkah pion H4, mencoba untuk tetap mendorong pionnya kawan maju ke petak H5 menantang pion G6 atau membuka jalan bagi betengnya nanti untuk memberikan serangan di sisi papan. Dan langkah pion H4 ini adalah langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-7 ini. Di sini Viktor Erdos merespon dengan pion H6. Jika pion tetap didorong maju ke depan, kemungkinan hitam akan mendorong pion G5-nya agar permainan tetap tertutup di sayap raja. Dan Danil Dubov melanjutkan pion D4 dibalas dengan pion C5 menantang pion pusat. Apabila tantangan pion hitam ini diterima oleh putih kawan dengan langkah pion D pukul pion C5, selanjutnya hitam mungkin tidak akan menukarkan menterinya. Dia akan melangkahkan menterinya ke C7 kawan untuk mendapatkan pion putih kembali. Bila putih melanjutkan pengembangan gajah petak terangnya ke E2, persiapan rokade pendek mungkin dibalas dengan beteng hitam akan ke D8 mengancam menteri terlebih dahulu. Atau juga bisa saja hitam pukul pion C3 dengan tempo skak kawan. Jika ditutup oleh gajah di D2, beteng hitam bisa bermain ke D8. Inilah kemungkinan yang akan terjadi bila putih menerima tantangan pion D pukul pion C5. Tapi di posisi seperti ini tadi kawan, saat hitam memainkan pion C5, Danil Dubov tidak meladeni pertukaran pion pusat, dia bermain dengan pion H5 menantang pion G6. Pion didorong maju saja kawan ke G5, sekarang pion E5 lanjut Danil Dubov. Sepertinya langkah pengembangan gajah ke petak E2 bisa jadi pilihan terbaik bagi putih kawan untuk mempersiapkan untuk rokade pendek. Tapi Danil Dubov tidak bermain dengan langkah gajah ke E2 ini kawan. Dia hanya bermain dengan pion E5 tadi. Di sini dimanfaatkan dengan pion C pukul pion D4 oleh hitam, dipukul balik oleh pion C. Hitam melanjutkan pengembangan kuda C6. Danil Dubov melanjutkan dengan langkah gajah ke E3. Masih belum mau bermain dengan gajah petak terangnya untuk melakukan rokade atau persiapan bagi rajanya melakukan rokade.
Di sini hitam melanjutkan dengan langkah menteri ke A5 skak. Ada pilihan bagi putih menutupnya dengan menteri, dengan gajah, atau dengan kuda di sini. Daniel Dubov memilih menutupnya dengan gajah dan hitam mendapatkan pion di A2. Hitam unggul 1 pion kawan di langkah ke-14 ini. Daniel Dubov melanjutkan dengan pengembangan gajah petak terangnya, mungkin persiapan langkah rokade pendek. Di sini hitam membalas dengan langkah gajah G4 mengepin kuda. Dibalas oleh putih menteri ke E2 dan kuda hitam pukul pion D4 memberikan pressure bagi kuda F3 juga menyerang menteri putih. Daniel Dubov menggeser menterinya ke E4 memberikan ancaman skakmat dihadang oleh gajah hitam di F5 mengancam menteri. Menteri pukul kuda dan beteng F bergeser ke D8 oleh R2 mengancam menteri. Tentu saja apabila menteri putih ini bergeser kawan, gajah yang ada di belakangnya akan tewas oleh salah satu perwira hitam ini. Di sini Daniel Dubov membuat keputusan menukarkan menterinya kawan, terlebih dahulu pukul gajah hitam, beteng pukul menteri dan dipukul balik oleh kuda putih. Tapi dengan posisi seperti ini kawan, setelah menukarkan menterinya dan menunda untuk melakukan rokade, posisi hitam sekarang lebih unggul daripada putih. Permainan berlanjut, Victor R2 menggeser beteng ke D8 menyerang kuda. Kuda lompat ke B3 memberikan backup bagi gajahnya. Dan sekarang pion E6 menyerang gajah. Gajah turun ke E4 mengincar pion B7. Di sini dibalas dengan langkah gajah pukul pion E5. Sekarang pion G4 lanjut Daniel Dubov. Daniel Dubov tadi kawan tidak berani untuk melakukan rokade pendek karena yang ditakutkan adalah beteng bisa pukul gajah di petak D2 ini. Walaupun ada kuda tapi tetap saja menteri hitam bisa pukul balik kuda putih nanti. Dan juga memainkan pion G4 ini kawan agar hitam tidak memainkan pion F5-nya untuk mengancam gajahnya. Karena gajahnya ini kawan juga tidak mempunyai petak lagi untuk mengawal beteng yang ada di petak B1 dari ancaman menteri hitam ini. Oleh karena itulah dia terlebih dahulu memainkan pion G4 ini untuk memberikan kontrol pada petak F5. Dan di sini hitam melanjutkan dengan langkah pion A5 mengorbankan pionnya. Pengorbanan diterima, gajah pukul pion mengancam beteng dan sekarang beteng bergerak ke D4. Mengancam gajah petak terang putih, selanjutnya menteri hitam akan mendapatkan beteng di B1. Di sini beteng hitam disikat oleh kuda putih. Menteri hitam pukul gajah A5 skak. Raja bergeser ke F1, sekarang gajah pukul kuda dan raja putih bergeser ke G2. Menteri hitam bergerak ke D2 mengincar pion F2. Di backup oleh beteng H bergeser ke F1. Sekarang menteri bergeser ke F4 mengincar pion G4 di backup oleh gajah di F3 dan pion B6 menyelamatkan dari ancaman beteng kawan. Selanjutnya Dubov menggeser beteng F ke E1 dibalas dengan langkah gajah mundur ke C5 dan beteng putih bergeser ke D1. Berencana mungkin untuk melakukan skak di petak D8 setelah raja bergeser ke petak G7 kawan, diikuti dengan langkah beteng bergeser ke D7 dan diikuti dengan langkah beteng pukul pion E6. Mungkin rencana sederhananya Daniel Dubov seperti itu kawan. Di sini Victor R2 membalas dengan langkah raja bergeser ke G7 menghindari skak dari beteng putih. Dan Daniel Dubov melanjutkan beteng naik ke D6. Mungkin dia salah klik kawan atau mouse click pada posisi ini. Mungkin niatannya adalah bergerak ke petak D7. Selanjutnya akan diikuti dengan langkah beteng pukul pion E6 mungkin. Tapi mungkin dia sudah merasa frustasi atas kesalahan-kesalahan sejak awal pembukaan. Di langkah ke-32 ini, saat gajah hitam pukul betengnya, dia menyerah di langkah ke-32 ini. Victor R2 menghukum Daniel Dubov yang melakukan banyak langkah-langkah yang kurang akurat dalam tahap pembukaannya. Apalagi menunda untuk melakukan rokade. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di sore ini dan memberikan pelajaran bagi kita pentingnya keselamatan raja kawan. Yaitu sebisa mungkin kita melakukan rokade, mau rokade panjang atau rokade pendek. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.